Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, Ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah surau Nurul Jihad alias surau Kapuang di Pasar Kandang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kebugaran, masih bisa melangkahkan kaki bergerak pagi. Para luar bergerak pagi itu dengan ada semua setiap waktu pergi ke surau kalah mengari jiwa daripada mencingki jiwa di rumah. Mager namanya, malas bergerak. Awak pagi bergerak, insyaallah terus sehat. Semoga Allah curahkan kesehatan untuk awak dan bisa awak memanfaatkan nikmat kesehatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam terkirimkan kepada arwah junjungan kita yang bergelarkan Al-Amin, yang bertitelkan Habibullah, akhir segala nabi dan imam segala rasul, yang dia Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah, dari zaman kebodohan menuju zaman yang berilmu pengetahuan seperti kita rasakan sampai saat kini. Bapak-bapak, Ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan mengaji surah Al-An'am. Jadi dari beberapa ayat sebelumnya banyak penjelasan di dalam surah Al-An'am dengan berbagai macam tema-temanya. Diawali dengan penciptaan langit dan bumi, dijadikannya kegelapan dan cahaya, masalah-masalah yang gaib. Kemudian pun dijelaskan tentang kondisi psikologis Nabi ketika menghadapi umat yang menolak beliau, sedih beliau dari upaya-upaya yang dilakukan. Ternyata kecewa ini progresnya tidak signifikan, kan kata. Di balik itu ada kunci dan rahasia semuanya. Dakwah tidak boleh berhenti, karena dakwah tidak mesti berkorelasi dengan hasil orang kasadonya itu bisa menerimanya itu. Nah kini di ayat 35 lah. Ayat 35 surat Al-An'am Allah berfirman, wa in kana kabura 'alaika i'raduhum fa in istata'ta an tabtaghiya nafaqan fil ardi aw sullaman fis samai fata'tiyahum bi ayatin walau syaa Allahu la jama'ahum 'alal huda fala takunanna minal jahilin. Sadaqallahu azim. Masih ada kesamaan penjelasan ayat 35 dengan ayat 34 dan 33. Allah mengatakan, wa in kana kabura 'alaika i'raduhu, dan jika ada amat berat, amat besar atasmu i'raduhu, berpalingnya mereka, artinya menolak mereka dari Islam, sementara engkau berharap terhadap mereka untuk masuk Islam. Istilahnya berpalingnya mereka
ketika didakwahkan oleh Rasul, diajak mereka, justru bukan semakin mendekat, semakin menjauh, semakin berpaling. Amat berat ujian Nabi dalam kondisi itu. Semakin diajak, ternyata ia semakin menjauh, semakin menghindar. Kalau ada kondisi seperti itu, amat berat, amat besar berpaling mereka, semakin berpaling mereka. Sementara Nabi Muhammad berharap, berkeinginan, lobo masawai ditafsir katakan li arsika, dengan besarnya harapan engkau mereka itu bisa menerima Islam. Fa in istata'ta an tabtaghiya nafaqan fis sama, meskipun jika engkau punya kemampuan untuk bisa membuat terowongan atau lubang di bumi, nafaqan, kalaupun engkau bisa membuat terowongan di dalam bumi, engkau berjalan di dalamnya, au sulaman fis sama, ataupun engkau membuat jenjang, ada tangga ke langit, fata'tiyahum bi ayati, engkau sampaikan, engkau datang kepada mereka dengan tanda-tanda, ayat-ayat. Di dalam tafsir dikatakan melakukan apa yang mereka minta. Dia minta begini, minta begitu. Kalaupun semua permintaan mereka engkau penuhi, namun untuk menjadikan mereka menerima apa yang engkau sampaikan itu belum tentu. Dia karena mintanya pembuktian begini, minta pembuktian begitu. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, andaikan engkau bisa membuat terowongan atau jalan atau lubang di bumi, alam tentu juga menerima oleh ba'aja membuktikannya, ba'aja kamu meyakinkan oleh. Tak katalah contohnya. Bahkan dibuat mana engkau mampu membuat jenjang ke langit, dibuktikan kepada mereka yang dasarnya menolak. Ia menolak. Iya, semakin jauh, semakin berpaling. Artinya adalah, ikutkan bicara soal betapa sebenarnya di dalam berkhidmat, di dalam berdakwah membutuhkan kesabaran. Awak tu kan ada merasa puas wak kerajuan langsung segera dapat hasilnya, dapat ada feedback, ada responnya, langsung berhasil, senang hati orang kan tak ada nak secara alamiah. Pinta awak mulia karena awak beraku diajar dewa anak awak pandai sekali, sempurna sekali, onde dapat kata senang hati awak, murid awak pintar, murid awak hebat. Tapi ternyata justru ujiannya semakin besar. Lah diajar awak anak murid awak, oleh tunjuan awak. Kau awak majak, kau main di surau, di pesantren, di sekolah, di kecil awak, sampai membalik jabatan. Kan banyak nama lawan-lawan tak ada. Justru di situ tu letak ujian. Jadi di dalam tafsir dikatakan, innaka lan tastati'a dzalika, sesungguhnya engkau tidak akan kuasa, tidak mampu untuk menaklukkan demikian. Oleh karena itu, maka bersabarlah sampai ada ketetapan Allah. Jadi kan awalnya mengaji sebelumnya, tugas juru dakwah itu adalah menyampaikan. Bahwanya menerima atau tidak menerima itu Allah yang menentukan. Tugas guru adalah mengajar. Bahwa anak itu pintar atau tidak pintar itu tidak dulu istilahnya urusan awak nak karajo awak lagi. Kini kau awak koreksi karajo awak.
Wa evaluasi apa yang sudah dilakukan, pendekatan, metode, cara, strategi, boleh kita koreksi diri awak. Bahwa soal hasil sebenarnya itu adalah memang ketetapannya dari Allah. Coba atau pesimis mana itu, atau tidak fatalis atau menyerah ya. Apakah itu jabariyah atau tidak? Manduduan porsi awak, di ma maqam awak, di ma level awak, di ma posisi awak, positioningnya di mana? Kalau yang menentukan pintar, kemudian bisa mengerti, bisa cegah, bisa kasadonya itu Allah. Tugas dokter atau orang kesehatan kan mungkin. Soal pencegahan urusan Allah. Kemudian soal bahu sahu, bakarajo itu kewajiban awak. Suruh bakarajo, awak bahu sahu, digadian tulang 8 karet kau. Soal rezeki Allah. Artinya secara adat, secara umum, aku teori, maka di dalam kitab tauhid, dalam kitab tauhid itu kan ada namanya, kalau bahas hukum akli, ada hukum syar'i dan ada hukum adat. Teori hukum adat itu ada sesuatu menetapkan sesuatu. Contohnya rajin, pangkal, pandai. Biasanya lazimnya orang rajin itu pandai, maleh pangkal, bodoh. Tapi ternyata adalah ilmu itu namanya ilmu daruri, adalah nama ilmu muktasab, adalah ilmu laduni. Kalau ilmu muktasab itu nama usahawan, rajawa, rajinawa, itu nama ilmu muktasab, nama usahawan. Ilmu daruri itu dia dari panganawa, perasaan awak, dari panca indera awak itu saja awak bisa mengerti, dari pengamatan, dari pendengaran. Nak doga usahawan secara darurinya seperti itu. Ilmu laduni itu matakah Nabi Khidir itu adalah langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan manusia namanya adalah berusaha, berikhtiar. Cuma usaha awak. Kau anak diajar dewa, ditunjukkan dewa, murid diajar dewa, alai. Dan karena juga di dunia secara lahiriah bawa usaha awak, jago pagi menggari awak, kok sakit awak berubah, alai. Kau litak awak makan, kan itu namanya hukum adat. Tetapi soal ketetapan semuanya itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi disebutkan di dalam surah Al-An'am ayat 35, sekalipun berat, besar, berpalingnya mereka, semakin tinggi, semakin besar berpalingnya mereka, semakin menjauh mereka dari menerima Islam, dengan semua usaha ikhtiar yang sudah dilakukan, kemudian berbagai macam pembuktian ditunjukkan untuk membuat mereka yakin, baik itu melalui dalil akli maupun dalil nakli, melalui wahyu yang disampaikan. Dan namun mereka dan kaidah tidak didudukan posisi bahwa soal memberikan hidayah kan disebutkan walau sya'allahu la jama'ahum 'alal huda. Jikalau Allah menghendaki mereka untuk memberi mereka hidayah, maka mudah saja bagi Allah menghimpunkan mereka atas hidayah. Tetapi kan mereka ada yang tidak dikehendaki, maka mereka tidak beriman. Tu bahas lain, aku ko kan ada loh macam aku ko lu dapat hidayah dolai.
Cuma kombo takako hidayah itu lentibo boleh, itu adalah pernyataan yang salah. Hidayah itu kan istilahnya lah disebarkan ke sadoe kayak sinyal doa lah ando tersedia sadoe. Tersedialah ando hidayah itu. Tapi siapa yang mau untuk menangkap hidayah? Siapa mau mengambilnya? Maka di dalam surah Al-Ankabut di ayat terakhirnya Allah mengatakan, "Walladzina jahadu fina lanahdiyahum subulana." Siapa yang bersungguh-sungguh, siapa yang serius, siapa yang berusaha untuk mendapatkan hidayah kami, maka sungguh kami akan menunjukkan mereka kepada jalan kami. Artinya sadonya itulah ditebarkan tiga, siana mau merespon, siana mau ambil, siana mau proaktif. Kata kini kok ada hidayah yang disebarkan, ada mengaji, ada praktek-praktek ibadah. Siana mau meresponnya, siana mau ambil. Oh, bahaya awak lu dah dulu daripada hidayah, lu terbuka hidayah tu kawak lagi. Kalau tidak ada upaya, tidak ada usaha, ya tidak. Walaupun kemudian yang memberikan hidayah adalah Allah. Maka surah Al-Qasas itu di dalam surah Al-Qasas ayat 5 ayat beratu Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Itu kan khitab itu adalah kepada Nabi Muhammad. Ceritanya itu memang langsung kepada disebutkan sesungguhnya engkau tidak akan punya kuasa, tidak punya otoritas, tidak punya wewenang untuk memberikan hidayah. Lah ada kaplingin, tidak ada wewenang siapapun termasuk awak, apalagi Nabi Jeda. Walakin Allah yahdi man yasha. Tetapi Allah yang mempunyai wewenang, punya otoritas untuk memberikan hidayah kepada orang yang dikehendakinya. Kata Allah, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah mengetahui siapa orang yang layak untuk diberikan hidayah. Jadi disitulah rahasia-rahasia yang sebenarnya awak sendiri selalu diingatkan dengan itu. Lah ditebarkan kan saja tinggal awak merespon. Memang upaya awak berdakwah. Oh, di berdakwah wa tarwi tu langsung orang kau mana hidayah sekali Allahnya patuhnya kecil awak sekali tidak. Di dalam surah Al-Wasyiyah dikatakan ayat 1 dulu, fadzakir innama anta mudzakir falaista alaihim bimusaitir. Maka ingatkanlah sesungguhnya engkau adalah pengingat. Ingat, beritahu, berikan warning, sampaikan. Ya, itu tugas engkau. Wa innama anta mudzakir. Yo kara jawab bagi anak mana lupa, menjaga anak mana tak kalau diulang-ulang balik. Falasta alaihim bimusaitir. Maka tiada engkau punya kuasa untuk merubah dia, menentukan dia dan segala macamnya. Walaupun contoh ada teori pendidikan, ada teori dakwah perubahan, atau pendidikan bisa terjadi perubahan perilaku. Dan teori-teori itu namanya adalah hukum adat. Hukum adat itu hukum adat itu dilakukan pembuktian satu kali, terjadi seperti itu. Diulang balik terjadi seperti itu. Terjadi pengulangan. Riset itu, penelitian itu kan dibuktikan hasil riset itu variabel independen mempengaruhi variabel dependen.
Iko kan adalah pembuktian. Dan pembuktian yang seperti itulah namanya hukum adat berulang-ulang terjadi. Adatnya seperti itu, kelazimannya seperti itu. Apakah itu pasti? Oh, tak. Pada tape tertentu tidak terjadi itu dah. Tape lain ya. Nah, itu contohnya. Itulah buatan manusia. Nah, dan final dan pasti. Jadi iko berarti bukan bermakna putus asa, bukan bermakna alam atau malaysia udah wakil lain. Nah kalau dijual Allah Taala itu dia aja lah, Allah Taala aja lah, bukan. Artinya setiap perjuangan itu memang membutuhkan proses, membutuhkan ada namanya ujian. Kalau bahas tentang ada apa namanya pemikiran atau apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikamnya itu disebutkan bahwa untuk sampai kepada tujuan itu, kepada puncak, kepada final, untuk sampai kepada Allah, sesalik di dalam perjalanannya memang ada dinamikanya, ada halangan, ada ujian, ada rintangan dan segala macam. Nah, itulah nama kemudian yang akan mendapatkan hidayah dari Allah, mereka lah yang kemudian orang yang diberikan hidayah. Kan tadi mukadimah, bahwa mukadimah orang penceramah tu banyak memakai Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah, Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami. Hadana lihada. Allah berikan hidayah kepada kami untuk sampai kemari. Datang ke surau, mengaji, itu adalah hidayah yang Allah berikan. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Maka tidak ada kami memberikan hidayah laula an hadanallah, jikalau tidak Allah memberikan hidayah. Tidak ada kuasa kami memberikan hidayah kalau seandainya Allah tidak memberikan hidayah. May yahdihillah fala mudhillalah. Siapa yang diberikan hidayah oleh Allah, maka tidak ada bisa menyesatkannya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Siapa disasih Allah Taala dan dulu orang bisa memberikan hidayah itu. Nah itu jadi mukadimah penceramah itu jadilah kata kunci. Jadi tidak sembarang-sembarang mukadimah tu lah kaji paham benar. Nah di dua tu alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Untuk awak sampai ke Marina Manggari ada awak ke surau ko, untuk awak datang ke surau istiqomah awak mengaji ko, itu hidayah dari Allah. Barat sekian banyak dan lain-lain gitu. Itu disebutkan hadana li hadza. Hadza itu adalah ini. Allah berikan hidayah kepada kita tentang ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Tak ada kuasa kami, tak ada kemampuan kami, tak ada wewenang kami untuk memberikan hidayah jikalau Allah tidak berikan hidayah. Bila sebut Nabi Ibrahim, seorang rasul yang diberikan gelar Khalilullah, tidak bisa punya kuasa untuk memberikan hidayah kepada ayah kandungnya sendiri. Tak bisa. Sedih, ya. Tapi itulah, tak bisa. Tak ada Allah memenangi keraja Nabi ya, mendakwakan, menyampaikan. Kan'an, Nabi Nuh. Dan bisa lo menuju anak Edo. Anak Nabi Nuh kau kan bampe. Senang kering-kering Kan'an tiga oleh kan itu asal-asal manusia kau ada namanya Ham, ada namanya Syam, Sam Tashin, Sam, kemudian ada Nafis. Tiga kau yang dianggap menjadi generasi. 3 orang anaknya yang berangkat bersama beliau bersama 80. Berarti gak ada 70 dan lain. Kan apa puluh ini? Nah, tu jinyo ya sekali. Oh, enggak, 81 lah jinyo. Nah, 80 dari lamoe berdakwah adalah 800 tahun. 800 tahun yang berdakwah.
8 abad. Umur dia 950. Awak umur 95 je lah, bujur je lah lama tu mah. 800 tahun dapat 80 orang. Tai chi lah naik sikan am. Sampai 10. Dia pada sampai 10. 100 tahun dapat 10. Berarti ayo. Cik 10 tahun, cik orang beda. Berdakwah tadi, baat kira hari dia. Hari-hari. Artinya adalah setiap manusia tidak bisa memberikan hidayah ke manusia yang lain. Yang bisa adalah mendakwahkan, mengajak, menyeru, mengajar, mendidik, membimbing, mengarahkan, dan lain sebagainya. Baju berharap seorang ayah terhadap anak lain, cinta seorang ayah kepada anak direkam di dalam Al-Quran. Ya bunayya arkam ma'ana, wahai anak kandung, anak sayang. Setelah itu 9 tulang. Wahai anak kandung 9 tulang. Ubek jariah pala redamam. Ubek jariah pala redamam. Baju tu lihat. Nah iyalah kamarina bersama-sama anak. Kau kapan nak membek konto engkau sekali ke mana? Tak. Tak namuan. Itulah contohnya. Jadi pembelajaran dewa, pembelajaran betapa Nabi Muhammad disebutkan di dalam surah Al-An'am ko, semakin gencar Nabi berdakwah, justru tidak berkorelasi positif terhadap kedekatan mereka umat yang Mesir itu kepada Nabi. Justru semakin berpaling, semakin menjauh, semakin ekstrim menolaknya. Ya, diberikan informasi oleh Allah, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Bahwa kalau soal memberikan hidayah dikumpulnya kan satu kok dia satu hidayah lah. Itu tidak ada loh tugas-tugas dakwah lah. Nah itu makanya ada loh makna di balik itu. Kenapa ada ujian seperti itu? Memang ada implisit pesannya adalah kesabaran. Maka Buya selalu mengingat maja punya santri, punya jamaah. Tak perlu istilahnya sebanyak ini dah. Kan masalah suai je, barang jual duit konsisten. Alu bangga awak kali ini banyak mah, leraminya awak tadi. Dulu Bang P kita mau enak Bang P, Bansan Suwayo. Dan sekurang-kurangnya adalah belajar dengan perjuangan yang dilakukan oleh para rasul-rasul Allah. Lah mending aja malah aman kini kau kan merdeka bisa merdeka datang ke surau lai aman tampil lain kalau aja nak bisa awak jalan ancak kau tampaknya jalan celaya lah jalan lah ancak lampu lah tarang pakai AC alhamdulillah lah luar biasa. Jadi makanya kalaupun ingin dipenuhi semua permintaan dan keinginan mereka, tak kamu ni begitu nak tindak disampaikan Allah Ta'ala. Andaikan dibuat mana jalan terowongan di tanah di bumi itu, tidak boleh dipercaya. Dibuat jangan sampai ke langit itu, nak kaidah tindak indah aja kau sampaikan seperti itu bukti-bukti itu sesuai keinginan mereka dan mereka itu tidak akan mengikutinya karena memang yang berikan hidayah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di kata akhirnya Allah mengatakan fala takunanna minal jahilin,
Jangan sampai engkau menjadi bahagian daripada orang yang jahil. Jangan sampai menjadi orang bodoh, seolah-olah terjebak awak selalu saja awak karena jotak aku hasilnya sesuai jo keinginan awaknya sendiri. Semua yang kita inginkan belum tentu itu sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Tahu. Di dalam kitab Hikam disebutkan, jangan engkau menuntut sesuatu hal yang belum engkau miliki dan ingin menuntut sesuatu hal yang lain. Padahal kamu sudah berada pada satu kondisi, kamu ingin juga pada kondisi yang lain. Ternyata memang Allah memberikan kita dengan suatu kondisi, dengan keadaan. Allah tahu itu yang terbaik untuk awak. Ingin lo awak nak tak orang kan awak manusia kau kan tak pernah anu je nak pernah kuih de ancak ada orang tu lah ya. Nanti orang tu je nak tercalian nak ancak. Kakak kopeh nanti awak kan tak tuma. Ada cerita macam dia orang pagi de pagi orang pegawai tu ancak ya lah pagi buat jalan lah mengkaya pagi kecil ibu dan di rumah. Nak kecil orang pegawai itu de ancan arai ibu paginya bisa banyak rumah marasia niko itu segala macam. Memang ada kecenderungan manusia tu tak mensyukuri anak-anak dunianya. Kemudian terobsesi seolah-olah nanti orang tu nanti. Rumput tetangga dan tercari. Iko manusia ko kurang bersyukur, maka dikira. Memang dicontohkan di dalam kitab Hikam itu. Yo ingin takaku takatulone. Yo akhirnya bah di Allah Ta'ala mudah saja memberikan sesuatu itu kepada manusia itu. Ayo kira-kira bisa saja Allah penuhi semua. Tapi Allah tahu mana yang terbaik untuk satu manusia. Bos selalu bagian kita santri yang mau cerita dekat de gagal lah buya dulu waktu sekolah SMA. Wah kokoh di banyak lo ada kan baca mengaji dan kata-kata tu banyak juga tertarik juga. Tu sibuk itu je kerja deh. Ibu tak tu je kerja. Bila kau mengaji ni, itu hikmahnya setelah tu je waktu ambillah hikmah di setiap peristiwa itu. Dapat dan di hati lu tentu dapat bakal hati. Dapat awak bakal hati lu tentu dapat dan di hati. Kini mensyukuri anak Allah berikan. Ada diberikan saklabah kayu. Saklabah dulunya bangsa raja bayi badai ketika dia kayu. Oh lupa diri sombong oke. Tapi akal itu denko keraju denko piti denko. Apalah kalau dah minta zakat infak apa? Kau den punya kau je. Tak tahu itu modal dia dia Nabi ongas lokasi dah. Lebih ancai tak ada takatu lagi. Tidak, nauzubillah jauh awak dia takatu. Anan Allah berikan itu awak terima. Semoga itu yang terbaik mengantarkan awak bisa husnul khotimah. Kan memang berbahaya kalau seandainya makaranak natakan dan dia ulang. Kini dan dia awak kau je lah. Dan dia awak kau je awak terima syukur, awak syukuri tanpa mengabaikan ada usaha, ada ikhtiar, awak berproses. Maka di sini bertawakal. Allah yang tahu yang terbaik. Kan Allah Maha tahu. Allahumma innaka ta'lamu sarirati wa ma'zirati. Kan itu doa yang dibaca ketika awak sesudah tawaf. Maka di dalam doa-doa dibaca dalam doa mulut, ya qadiyal hajat, ya Allah yang mengetahui, yang menetapkan segala hajat. Tak doa yang minta-minta dalil Allah tu lah anak-anak doa dalam diri awak harapan-harapan doa. Sampaikan harapan-harapan. Allah yang maha berkabulkan, menetapkan semua hajat. Faqdi alaina hajatina. Jadi Allah yang akan menetapkan
mengabulkan semua yang kita inginkan. Jadi maka kata Allah Ta'ala, "Fala takunanna minal jahilin." Jangan engkau terjerumus menjadi orang yang bodoh. Paham wajib kaji awak. Kaji awak bahwa soal hidayah itu adalah otoritas Allah. Boleh dakwah berdoa? Iya. Jadi mengkoyo nan hatiku tadi kan ya artinya dalam konteks tasawuf, dalam konteks diri awak ala namanya diri awak memang ado namanya hawa, ado nafsu, ado dunia dan ado syaitan. Memang awak mengucapkannya kadang-kadang kan mudah saja, tapi kadang-kadang dalam praktek ya tekana aja kan. Kalau Gus Dur mengajian, aku sudah memaafkan, tapi susah melupakan. Tapi dalam kajian tasawuf yang lebih baik, nah idealnya adalah awak lupakan. Itu makanya kita mengajarkan secara teori kejiwaan, dalam teori kajian hati, dalam kajian tasawuf itu. Tantangan awak itu adalah bahwa awak kemudian berpotensi sebenarnya awak untuk tidak memaafkan atau berpotensi susah awak untuk melupakan, tapi bagaimana awak berusaha berikhtiar. Kau kan selalu usahanya Pak. Dan apa namanya itu? Secara fitrahnya sangat manusiawi awak tak cali itu dia terkena aja tuh. Sebut dia terkena itu. Ba aja le, awak nak menolongnya, awak nak bajaso kainyo istilahnya kuah. Awak dulu nama nuanya baiknya, tapi kemudian nak terkatu dia agak tahan dua awak rasa. Tapi, iya, jadi pokoknya itu berproses saja. Karena memang hati itu kan akan ada masanya awak bisa melupakannya dan kemudian memaafkannya. Bisa. Ya kan itulah. Itu ujiannya awak, itu tantangan awak. Maka idealnya itu adalah bagaimana awak berusaha untuk bisa mengikhlaskan semuanya dan kemudian melupakan semuanya pakai teori Rabi'ah Al-Adawiyah. Teori Rabi'ah Al-Adawiyah itu kan pakai teori mahabbah. Cintanya saya lain ada rasa jejak orang, jangka orang lah kayak milih ni, ada jejak itu adalah dan ahli tasawuf Rabi'ah Al-Adawiyah perempuan tu ni bes. Iya, jadi mengkonyo soal tuntutan di akhirat secara syar'i, jawaban dua-duanya kan secara syar'i menurut ketentuan syariat dan utang bayi piutang batarimo. Ada pengadilan Allah, tidak di dunia di akhirat. Itu kan batarimo nak ada di akhirat bayi itu nak pakai transaksi fikih boleh. Nak awak menuntut pengadilan itu artinya adalah kan setiap masing-masing mempertanggungjawabkan. Nak awak kan menuntut doleh. Nama mutang tu akan nyobaye di akhirat. Tidak dituntut nyo akan menerima itu tanpa tuntutan itu. Nak ada ke pengaduan delik aduan ke nak ada tu. Nak ada ke tuntutan doleh. Karena memang itulah waktunya untuk menerima apa yang dilakukan. Positif nak ada delik aduan, nak ada menuntut sekian tahun ke nak ada terus lah. Mobil laporannya mau hutang kawan, ada catatan tu lah ada. Nah ada catatan tu akan menerima semua piutang tu kawan terima. Kalau nak ada amal ibadahnya berarti dosa awak akan dikurangkan. Kan tak kata pindah ke itu. Nah itu teorinya. Jadi makanya tapi itu kan secara teori syariatnya seperti itu.
Tapi kembali menduduk benata hati. Kau ada kajian ihsan itu. Karena ada kajian iman, ada kajian Islam. Kajian Islam secara syariah lah jalan itu Al-Qurannya, hadisnya tak tu. Tapi ihsannya. Dan ihsan itu tadi ya, mengantarkan ya benata hati. Kau kan mau mencoy menyebui kan tidak mudah memang, tetapi awak kan namanya si salik. Tapi awak salik mah, salik kau sedang berjalan berproses untuk bertemu dengan Allah dengan cara yang bosahu awak wal afina anin nasa. Kan itu orang yang bertakwa itu puncak segala puncaknya itu adalah wal afina anin nasa. Jadi ada yunfiquna fis sarra wal dharra. Kemudian wal qazimin al ghaiz. Ternyata kunci yang ketiganya itu adalah memaafkan. Orang yang memaafkan itu bisa menahan emosi. Orang yang bisa memaaf itu bisa berbagi. Walaupun orang yang menyakitinya kemudian membutuhkan, dia bisa bagi juga. Contohnya orang yang jahit kawak Tuhan, atau orang yang ba'ala memata. Pada saatnya membutuhkan, awak bantu loh. Itu wal afina ninas. Seperti di kerajaan Nabi, sakit orang yang menyakiti Nabi, datang Nabi mencari dia gila semacam cedera mata, makan makanan tu ini. Itu contohnya. Jadi memang misalnya orang yang menzalim awak cuma meminta kepada Allah diadilat dulu. Tapi awak rasanya ya setelah awak dizalim orang tu, jadi orang tu dapat ganjarannya lah. Awak ada apa dong? Cuma dalam hati awak tu ada tersirat. Salah tak? Tapi kan ada orang mengaji mah bahaya namanya fitnah itu, zolim bahaya zolim itu. Kan ada si Sa'ad bin Waqqas kan pernah dianggap misalnya imam nak pandai jadi imam Quran itu kan difitnahan, diviralkannya, disebarkannya. Berdoa ya Allah cilako lah yo panjang umurnya, kemudian dalam kecelakaan. Kan pertanyaan ada terjadi seperti itu, apakah itu baik atau tidak? Yang pasti Allah itu akan mengkabulkan doa orang yang teraniaya. Iya, makanya soal badoso kan bukti faktanya ada yang terjadi seperti itu oleh sahabat Nabi. Ya istilahnya ya secara manusiawi lah. Nah namanya ada dalam hadis doa orang yang dizolimi, mendoa takacinya dia ayo menerima juga. Nah, makanya Allah tuh maha tahu ya tu kalau dia niayo tu beko akan ada balasan bagi orang yang menganiaya indah di dunia di akhirat. Ya seperti pertama kan si Ruhut bisa pajetan kan sakit kan. Jadi banyak alhamdulillah semoga banyak ya jadi kalau nanti kata tu namanya itu kan subjektif awak Allah nama maha tahu. Mangko kini kalau nana itu bahas payahnya ya Allah doa waktu adalah Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun. Ya Allah jadikan aku lebih baik dari sangkaan mereka. Alai waghfir lana mimma yaqulun, ampunilah aku dari apa yang mereka katakan. Wala tu'akhidna mimma yaqulun, jangan siksa kami dari apa yang mereka katakan ya. Jadi anu sampainya dapat dan disiksa lo kami gara-gara mereka tu. Waghfir lana ma la ya'lamun, ampunilah kami dari apa yang mereka tidak ketahui. Jadi doa yang terbaik itu kan adalah husnuzon, berbaik sangka. Jangan langsung apple to apple. Dia zalim kawak ini dapat ini tekat dulu dengan tu apple to apple tu mendikte Tuhan. Dapat dari kini dia cuma nak raso ni. Nak para lu dia no mana do Allah Maha tahu lah dari apa cocok ganjaran
untuk mereka yang melakukan zalim itu. Nah, itulah kira-kira fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu